Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Ahirawati, NPM 20.01.01.0041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kaidah sintaksis. Yang pertama yaitu pengertian kaidah sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu san dan tatein. San yang berarti kata dan tatein yang berarti menempatkan. Sintaksis adalah menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Yang kedua yaitu struktur sintaksis. Struktur sintaksis meliputi bidang fungsi-fungsi dan kategori-kategori sintaksis serta peran sintaksis. Menurut Venhar 1978, fungsi sintaksis itu terdiri dari unsur SPOK. Itu merupakan kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Karena kekosongannya, tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Struktur sintaksis minimal harus memiliki fungsi subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan tidak muncul. Konektor adalah alat sintaksis yang biasanya berupa morfem atau gabungan morfem yang secara kuantitas merupakan kelas yang tertutup. Konektor itu berfungsi menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain yang berbeda di luar kalimat. Konektor ada dua macam. Yang pertama konektor koordinatif dan konektor subordinatif. Konektor koordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Fungsi konektor koordinatif seperti dan, atau, dan tetapi. Konektor subordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat. Maksudnya, konstituen yang satu merupakan konstituen atasan dan konstituen yang lain menjadi konstituen bawahan. Konjungsinya yaitu kalau, meskipun, dan karena. Contohnya, kalau diundang, saya tentu akan datang. Yang selanjutnya di sini, kata sebagai satuan sintaksis dalam tataran morfologi. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar. Satuan terkecilnya adalah morfem. Tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara vertikal menjadi komponen. Dalam satuan sintaksis, kata dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri, sehingga sebuah satuan turunannya seperti kata kucing diberi prefiks disertai perulangan dan diberi serviks an menjadi berkucing-kucingan. Yang selanjutnya yaitu kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam penyatuan tidak dapat berdiri sendiri. Yang selanjutnya frase. Frase didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikat atau disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Jadi hubungan antara kedua unsur membentuk frase tidak berstruktur SP atau PD.
Frase adalah konstituen pengisi fungsi-fungsi sintaksis sehingga salah satu unsur frase itu tidak dapat dipindahkan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis frase. Di sini yang pertama ada frase eksesentrik. Adalah frase yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan. Misal, operasinya di pasar terdiri dari komponen di dan komponen pasar. Secara utuh, frase ini dapat mengisi fungsi tentang keterangan frase. Frase yang kedua yaitu frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frase yang salah satu komponennya memiliki pelaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Yang selanjutnya yaitu koordinatif. Adalah frase yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih. Yang selanjutnya, frase apositif adalah frase yang kedua komponennya sangat merujuk sesamanya. Yang terakhir yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikat yang di dalam konstruksi itu adalah komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat. Contohnya, kakek membaca koran tadi pagi. Selanjutnya ada jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, minimal mempunyai subjek dan predikat. Karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contohnya, nenekku masih cantik. Jenis klausa yang kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang mempunyai struktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada dalam klausa ini mungkin hanya subjek saja atau objek saja, atau mungkin keterangan saja. Contohnya, kapan nenek membaca koran? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.